Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati, NIM 22040450142. Program Studi Bimbingan dan Konseling, kelas 1D Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 materi, mulai dari mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, sampai dengan bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi pertama yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Ada 2 pendapat tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan bahwa pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi karena negara atau dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi karena agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institut keagamaan lainnya seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan lainnya. Maka dari itu, negara tidak perlu ikut campur dalam hal urusan agama. Selanjutnya yaitu menggali sumber tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, sumber psikologis. Manusia adalah makhluk teogenetis atau bukan ateis dan butuh kepada Tuhan, terutama ketika dirinya sedang diuji dengan himpitan hidup. Pendidikan agama Islam juga berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Yang kedua, sumber sosial budaya. Pada momen-momen yang sakral dalam alur kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, selalu ada ikatan kultur agama, budaya, dan sosial yang unik, seperti tradisi keselamatan, tahlilan, pengajian, tasyakuran, dan lain-lain. Maka dalam hal ini, pembelajaran PAI di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjaga tradisi-tradisi baik tersebut, agar dapat lestari dan bersama-sama ikut memajukan kultur yang syarat dengan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Yang ketiga, sumber historis. Saat Indonesia merdeka, sekolah dan perguruan tinggi kolonial menjadi milik pemerintah. Atas dasar kekhawatiran terhadap keberagaman dan moralitas bangsa, para ulama dan tokoh-tokoh pendidik Muslim mengusulkan agar pendidikan agama Islam dijadikan bagian dari kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Yang keempat, sumber yuridis. Eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menggali model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Secara etimologis, kata Islam berasal dari 3 akar kata, yaitu yang pertama aslama, artinya berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan dan teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salam, artinya menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentram hatinya, karena banyak berzikir atau mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub," yang artinya, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, salamah, artinya menempuh jalan yang selamat, yakni memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka.
Pendekatan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi terbagi atas dua. Yang pertama, pendidikan substansi ajaran, dan yang kedua, pendekatan proses pembelajaran agama. Pembelajaran atau pendekatan substansi ajaran terbagi atas pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran, serta pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Sedangkan pendekatan proses pembelajaran agama terbagi atas studi implementasi Kaidah 5 atau Qawaid al-Khams, dan yang kedua metode tipologi agama. Kesimpulan untuk materi mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi wajib diajarkan sebagai mata kuliah mandiri, diajarkan oleh dosen yang seagama dengan mahasiswa, dan diajarkan oleh dosen yang memenuhi syarat kompetensi sebagai dosen PAI yang profesional. Yang terpenting bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam. Sedangkan mahasiswa secara aktif menggali dan membangun kemungkinan metodologik yang dapat mereka gunakan agar pemahaman dan pengalaman keislaman mereka semakin baik. Materi kedua yakni bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Tuhan menganugerahkan spirit yang melekat di dalam diri manusia. Spirit dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan roh. Spirit adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral dan rasa memiliki. Spiritualitas adalah potensi batin manusia sebagai potensi yang memberikan dorongan bagi manusia untuk melakukan kebajikan. Kemudian, alasan manusia memerlukan spiritualitas. Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinannya, menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Adapun sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama yaitu perspektif psikologis, terbagi atas iman, akhlak mulia, dan tawakal. Iman memiliki pengertian keyakinan yang kuat terhadap Zat yang Maha Kuasa. Dan akhlak mulia, yaitu akhlak mulia itu bisa lahir dalam bentuk diantaranya tawaddu, sabar, ikhlas, syukur, dan wara. Dan yang ketiga yaitu tawakal. Tawakal adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Allah lah penyebab segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4. Yang kedua, perspektif sosiologis. Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Yang ketiga, perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Dan yang terakhir, perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan baik buruk cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri.
Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bersifat ijmali, artinya cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Dan yang kedua bersifat tafsili, maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Materi yang ketiga yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Menurut Al-Lusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai atau mendapatkan hal yang diinginkan. Namun, berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ia berpendapat bahwa bahagia adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi baik, sehingga bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Adapun karakteristik hati yang sehat, yang pertama selalu berorientasi kepada akhirat dan masa depan. Hiduplah kamu di muka bumi ini, laksana orang asing atau orang yang sedang bepergian, dan siapkan dirimu menjadi ahli kubur. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, senantiasa mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak pernah luput dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang keempat, selalu berorientasi pada kualitas amal. Mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia? Hidup beragama itu adalah fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman, yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, argumen psikologi kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani akan didapatkan apabila manusia dekat dengan sang pemilik kebahagiaan tersebut. Yang kedua, argumen sosiologi kebutuhan manusia terhadap Tuhan. Salah satu karakter manusia yang telah disebutkan dalam Al-Quran adalah makhluk sosial. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendirian, melainkan harus dengan bantuan orang lain dan bersama-sama mencapai tujuan hidupnya. Membangun argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Beberapa hal yang dapat merusak Tauhidullah menurut Said Hawa. Yang pertama, sifat al-kibir atau sombong. Kedua, sifat az-zulum atau kezaliman, dan sifat al-kizib atau kebohongan. Ketiga, sikap al-ifsad atau melakukan perusakan. Yang keempat, sikap al-ghaflah atau lupa.
Yang kelima, sifat al-ijram atau berbuat dosa. Dan yang keenam, sikap ragu menerima kebenaran. Materi keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau beramal. Islam adalah pelaksanaan atau pembuktian keyakinan. Islam secara bahasa berserah diri dan damai. Kemudian ihsan adalah etika dalam keyakinan dan pengalamannya. Menurut istilah, ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar kesadaran dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tazakkarun, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Konsep insan kamil. Insan kamil pada umumnya diartikan sebagai manusia yang sempurna, baik dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tingkatan permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau at-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat manusia yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa. Yang ketiga, tingkat terakhir atau al-hitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Adapun pengaruh iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, yaitu jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya. Dengan begitu, menjadi manusia insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Metode mencapai insan kamil. Adapun jalan utama untuk mencapai derajat insan kamil adalah jihad akbar. Jihad akbar di sini artinya menundukkan nafsu dan syahwat. Imam Al-Ghazali dan kaum sufi lain merontokkan 7 macam nafsu, yaitu nafsu amarah, lumawah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Materi yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Al-Imran ayat 3. Untuk apa sebenarnya Al-Quran diturunkan dan apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama meluruskan akidah manusia, kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, keempat mengajar manusia untuk menyucikan rohani, yang kelima membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, 6. Membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan ketujuh mengajak manusia agar saling menolong. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, Anda dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut dengan masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti aspek ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan dan keamanan. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Mengapa umat Islam atau umat manusia untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sukalerasasi? Maka jawabannya tentu saja yang pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya tidak banyak beban karena beragama itu mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berbeda dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya, tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan, dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Pada materi kelima ini, tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani, dapat disimpulkan bahwa paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh umat muslim, karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Baik, sekian kelima materi yang dapat saya sampaikan, mulai dari mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, sampai dengan bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.